Oke, kita akan mulai lanjut sesi kedua ya sekarang. Baiklah, eh, halo semuanya, selamat siang. Sekali lagi, aku Lydia. Pada sesi ini aku akan membantu teman-teman jadi moderator sehingga kita bisa gali lebih banyak pengalaman dari Mas Agung dan teman-temannya di Minimo. Saya sendiri katanya denger-denger nih ya untuk Mas Agung bisa kesini nih ini kesempatan langka banget. Jadi kayak kalian harus benar-benar menyiapkan diri, menyiapkan pikiran, mata, telinga dan semuanya. Karena ini adalah kesempatan yang langka teman-teman, oke? Baiklah, mungkin bisa kita langsung mulai aja. Jadi nanti kita dari Mas Agung akan ada pemaparan sesi, terus nanti akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Siap, kalau gitu silakan Mas Agung, dipersilakan. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya. Maaf suara agak-agak serak gara-gara lagi kurang sehat. Nama saya Agung Subagio, sebagai co-foundernya Minimo. Saya di sini untuk menggantikan pembicara yang seharusnya datang, juga co-founder Minimo yang kebetulan untuk alasan tertentu nggak bisa datang sih. Berikutnya. Di sini saya akan memperkenalkan Minimo itu sebagai studio kecil yang dimulai dari hanya 2 orang dan sampai saat ini pun masih cuma 2 orang. Karena kami emang kurang gitu bisa untuk handle banyak talent seperti Mas Andi Taru sih. Jadi kami lebih fokus ke development produk kita sendiri berdasarkan cuma 2 orang itu saja. Saya sebagai game designer, artis, sama level designer, sementara rekan saya satunya Mas Diori itu sebagai programmer. Berikutnya cerita awal mula kita membuat game. Pada awalnya saya dan co-founder saya, Diori, itu teman satu kantor yang sama-sama bekerja di sebuah perusahaan game juga. Cuma waktu itu saya udah mulai duluan, tiap pulang kerja dari kantor, saya mulai bikin game saya sendiri. Tips-tips kayak gini bisa buat teman juga sih, kalau yang model-model bootstrap tanpa investor, mungkin bisa mulai dengan sambil mencari pengalaman di tempat kerja, tetapi juga bisa berbarengan dengan mengembangkan produknya sendiri. Dan waktu itu setelah saya bikin prototipe gitu, saya konsultasi lah sama teman, kebetulan sama-sama teman kerja. Dia juga mau untuk melengkapi sebagai programmer, dan kemudian pada akhirnya kami sama-sama resign dari tempat kerja dan full time ngerjain game kami ini. Terus berikutnya, sebentar, sebelumnya itu kami itu kerja mulai benar-benar dari nol. Kami kerja di kos-kosan cuma berdua aja, tanpa kantor, tanpa fasilitas lebih lah gitu. Benar-benar mulai dari nol dan dengan benar-benar modal dari kita sendiri. Terus yang kemudian ini nyambung dari apa yang dikatakan Mas Andi Taru tadi sih, bagaimana kita bikin produk di mana kita ada keterkaitan dengan kesukaan kita di luar produk itu. Kebetulan saya emang suka main RC mobil, jadi saya mungkin ngertilah apa yang menjadi kenikmatan di dalam dunia permobilan itu, kayak suspensi, traksi, torsi dan lain-lain. Itu sangat-sangat membantu banget untuk setup fisik dari game yang kami kerjakan selanjutnya. Berikutnya, waktu itu kami memutuskan untuk bikin genre side scrolling karena memang lagi rame. Kami lihat Hill Climb Racing sangat-sangat sukses ya. Terus simple, dan kita juga ngelihat kelemahan game ini, kayaknya kita bisa bikin improvement dari game ini lah gitu. Jadi nggak 100% bikin game yang sama persis kayak itu. Berikutnya ini nggak penting sih.
Ini kami kan juga riset dulu lah pendapatan dari eh, publisher lain gitu. Kami cari tahu yang bikin real time racing, oh ternyata bisa sampai beli jet seharga sekian. Setidaknya kalaupun kita dapat remah-remahnya masih lumayan lah gitu. Jadi kami ya udahlah makin yakin bikin game genre ini. Terus ini masih ada kaitannya dengan Mas Andi Taru tadi. Bagian paling susah dari bikin game itu bisa memperkirakan SDM kita yang cuma berapa, ataupun kalaupun SDM-nya juga besar ya, kita mesti bisa estimate scope kerjaan kita. Kerjaan itu mesti selesai dan sebagus mungkin itu susah. Dan kebanyakan yang saya alami melihat teman atau kolega yang lain, kebanyakan kepengen bikin keren tapi mungkin SDM-nya kurang, akhirnya tidak selesai atau mungkin berhenti di jalan atau mungkin dari sisi dana kurang dan lain-lain. Jadi basic banget ini untuk publisher maupun developer, itu kita mesti bisa estimasi SDM kita cuma sekian, kita mesti bikin produk kayak gini yang kira-kira bisa selesai dan sebagus mungkin. Terus untuk improvement ini tadi lebih ke arah kita ngelihat genre side scrolling yang mau kita kerjain tadi. Dalam hal ini Hill Climb Racing ya, kita terinspirasi dari game itu. Kita masih bisa improve di grafik, sama waktu itu mereka belum multiplayer, kita bikin multiplayer sama bikin cloud save buat player. Berikutnya project development. Untuk duration ini ya, ini yang ditulis di sini sih sebenarnya waktu kita sudah berdua, tapi sebenarnya kalau di total lama sebelumnya mungkin lebih lah, sekitar 1,5 tahun. Jadi saya mulai itu sekitar 6 bulan sebelumnya sudah mulai bikin aset, bikin prototipe, setting fisik dan lain-lain. Kemudian baru rekan saya Diori bergabung. Kita bikin game ini selama finishing 6 bulan lah. Waktu itu kita sudah sempat mau rilis, cuma kita cari publisher. Waktu itu publishernya ngasih saran buat tambahin ini, itu. Publishernya sudah mau, tapi kita udah kerjain feedbacknya mereka, dan ternyata mereka malah ngilang. Jadi bener-bener tapi itu malah berkah lah buat kita, jadi akhirnya kita bisa publish sendiri. Jadi akhirnya kita publish sendiri tapi dengan improvement yang udah dapat feedback dari developer tadi. Dan developer lumayan gede ya di genre racing. Jadi feedbacknya lumayan bagus sih. Jadi kitanya bersyukur banget lah, malah mereka nggak jadi. Kita jadi full punya produk kita sendiri. Terus begitu kita rilis ya, karena kita ya emang bener-bener bootstrap, modal dari nol, kita bener-bener biaya marketingnya itu 0 rupiah di saat itu tahun 2015. Tapi hal kayak ini sekarang kayaknya udah nggak bisa dilakukan di zaman sekarang. Masalahnya traffic makin susah, yang organik ya, terus juga makin mahal, jadi kayaknya agak susah deh buat traffic bener-bener organik dari nol dengan budget marketing nol. Waktu itu kita masih zamannya Kaskus ya, mungkin rekan-rekan di sini sebagian ada yang pengguna Kaskus lah. Kita bikin thread yang kayaknya mengundang user untuk masuk atau apa gitu. Kita lah mulai dapat traffic dari Kaskus itu terkonversi jadi download, dan makin naik. Mungkin awal-awal kita rilis itu cuma dapat 300-an download sehari. Terus mulai dapat dari Kaskus itu kita mungkin dapat sekitar berapa ya, 2.500 download per hari. Terus habis itu organiknya mulai jalan, kan mungkin algoritmanya Google juga mulai baca, rating mungkin bagus, review juga bagus, konversi juga bagus, bisa naik lah sampai sekitar 15 ribuan, sampai pada peaknya bisa sampai pernah sekitar 200 ribu per hari dari sisi download itu ya. Terus kita juga berhubungan lah dengan media-media lokal atau media-media luar yang
bikin konten tentang game kita lah. Berikutnya biaya marketing yang lumayan bagus itu kalau user bikin video tentang game kita itu juga lumayan itu membantu. Berikutnya tantangan-tantangan selama development ya. Yang pertama ini dari sisi teknis ya, build size waktu itu dan sekarang pun masih berlaku sih. Device Android itu sangat beragam banget, spektrumnya sangat lebar. Dari yang RAM-nya cuma 1 GB sampai paling gede, dari yang VGA, hardware dan lain-lain itu sangat beragam dan kita mesti harus mempertimbangkan game kita itu bisa jalan dengan lancar dan nyaman di device yang benar-benar low end dan itu mesti butuh proses belajar teknis yang benar-benar panjang sih untuk di fase ini. Masalahnya mungkin kayak gini, kalau game-game yang kaitannya sama fisik gitu, collider, kita pakai mesh collider atau yang cube collider itu udah sangat-sangat beda. Jadi kita mesti approach-nya itu benar-benar approach ke low end banget. Waktu itu game kita itu bisa jalan di device yang di zaman itu seharga 600 ribuan itu bisa jalan lancar. Dan itu emang butuh proses panjang banget. Kita sering mengobrak-abrik kerjaan yang udah selesai lah dibikin ulang, kurang lebih kayak gitu. Terus masalah mungkin kayak texturing gitu, kita nggak bisa bikin satu objek, satu tekstur, kita mesti bikin kayak map yang gede tapi dipakai untuk banyak objek daripada per objek pakai satu tekstur dan itu lumayan memakan resource hardware. Berikutnya SDK yang kita pakai lah ini, kalau ini standar sih, kita pakai cloud, achievement, leaderboard, multiplayer, game center dan lain-lain. Cuma ini mesti agak hati-hati ya teman-teman, kalau misal dalam hal ini kan saya pakai Unity, ini SDK ini kita pakai third party yang beli itu lebih mempersingkat kerjaan kita sih. Cuma kan bukan kadang sih, Android itu pasti selalu update terus. Dan kadang developer third party yang kita pakai itu belum pasti update sama SDK yang kita pakai. Dan itu jadi permasalahan yang lumayan fatal itu kalau terjadi. Jadi tips teman-teman kalau pakai third party gitu, mesti pakai third party yang developernya benar-benar bagus maintenance produknya. Berikutnya, nah ini tentang visibility ya. Ini di intinya presentasi ini sih. Dan ini lebih ke arah publishing. Mungkin teman-teman ntar kalau kurang ngerti bisa tanya di sesi tanya jawab berikutnya sih. Title dan description. Ini benar-benar ngefek banget di algoritmanya Google. Title itu mesti benar-benar relevan banget dengan konten game yang kita bikin. Description, short description, long description itu mesti benar-benar relevan banget dengan konten yang kita bikin. Dan ini sifatnya dinamis ya. Jadi keyword yang 2 tahun lalu relevan dengan produk kita, belum pasti hari ini relevan dengan produk kita. Kita mesti riset terus dan mesti nge-tweak lagi description-nya dan kita lihat efeknya di data, seminggu 2 minggu ada efeknya apa enggak, kita mesti cari lagi, riset lagi, kurang lebih kayak gitu terus. Jadi begitu kita bikin game selesai, rilis itu kerjaan enggak selesai. Selama game itu masih pengen kita maintenance dan menghasilkan untuk kita mesti masih tetap maintenance mereka. Dan itu ya lumayan nguras tenaga dan pikiran sih. Dan kita mesti benar-benar jeli baca data di konsol, analitik, dan lain-lain. Berikutnya screenshot.
screenshot untuk saat ini lebih bagus screenshot yang benar-benar screenshot dari game, bukan screenshot dari kalau kita pakai software 3D hasil renderannya biar lebih bagus, itu udah secara algoritma Google kurang disarankan lah. Mungkin bisa pakai cuma untuk mungkin 2 atau mentoknya 3, 5 sisanya benar-benar screenshot in game. Dan ini juga ngefek di visibility produk kita di store. Icon, kayak icon ini gampang-gampang susah. Dalam artian icon yang bagus itu bukan icon yang benar-benar detail, yang gambarnya benar-benar detail bagus, tapi lebih ke arah apa ya ngomongnya ya, siluet sih. Jadi dari jauh itu kita ngelihat siluet icon kita itu udah mewakili game kita. Mungkin makin simple, enak dilihat, dan mengundang apa ya, orang untuk ngeklik itu lebih bagus. Dan kita bisa melakukan eksperimen ya di Google untuk membuat beberapa icon sekaligus, misal 5, 6, atau berapapun lah. Masalahnya yang menurut kita bagus belum tentu itu yang paling perform. Jadi kita bisa eksperimen langsung pakai beberapa icon sekaligus, lalu kita analisa datanya, mana yang paling perform itu yang kita pakai. Itu pun masih kita belum puas juga, kita bisa bikin lagi, eksperimen lagi, nggak ada berhentinya. Sampai sekarang pun Mini Racing produk kami masih sering riset ini, masih sering ganti icon. Nah ini A/B testing sih, ini juga eksperimen yang disediain di konsolnya Google. Kita bisa eksperimen icon, screenshot, description, dan lain-lain lah. Mana yang konversinya paling gede. Kayak icon itu kan konversi di traffic ke arah klik mengunjungi page kita. Berikutnya mungkin yang paling efek itu screenshot. Masalahnya orang agak kurang suka baca deskripsi. Screenshotnya juga mesti menarik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang dianjurkan oleh Google. Itu kita screenshot pun kita bisa bikin beberapa versi, description bisa bikin beberapa versi, dan kita bisa eksperimen lewat konsol, kita analisa, kita putuskan mana yang terbaik. Masalahnya balik lagi, yang menurut kita terbaik, yang menurut kita keren, belum pasti itu yang paling perform. Berikutnya implementasi fitur-fitur yang ada di Google ini, kalau ini standar sih, walaupun sebenarnya Google ya menyarankan kita untuk memakai fitur-fitur itu, kayak leaderboard itu standar, semua game mungkin pakai lah. Achievement cloud ini yang paling parah kan, mesti benar-benar diaplikasikan. Masalahnya ini berkaitan dengan kalau orang uninstall, ganti device dan lain-lain. Mereka yang pernah beli in-app purchase produk kita bakal marah kalau cloud kita benar-benar nggak jalan. Masalahnya mereka benar-benar dirugikan, dan kita mesti maintenance mereka. Kalau mereka sampai kejadian itu, kita mesti balikin item-item yang pernah mereka beli sebelumnya. Terus mendengarkan yang disuggest sama konsol itu juga perlu banget sih. Terus nah ini yang ketiga, bikin game mobile yang bisa jalan di semua device dengan lancar itu sulit banget. Terkadang kita sampai di opsi terakhir, di mana itu udah nggak ada jalan sih, kita mesti exclude device-device yang kurang bagus di produk kita. Dalam kasus ini kami pernah ngalamin, kita pakai SDK Edge ya, yang standar lah gitu, tapi itu cuma membuat statistik ANR kita jadi tinggi banget. Dan kalau itu terjadi, visibility kita sama algoritma Google pasti diturunin parah. Untuk mengatasi itu, kita akhirnya exclude device-device dengan memori di bawah 2 GB. Waktu sebelumnya SDK itu lancar-lancar aja di device-device
rendah, tapi makin ke sini ya mungkin banyak perubahan sih ya. Itu akhirnya kurang gitu bagus lah di device-device rendah. Kita akhirnya exclude device-device rendah itu efeknya fatal banget. Download langsung turun tajam, visibility kita diturunin. Akhirnya kita memilih untuk nanti di sesi lain dijelaskan sih. Kalau untuk lebih jelasnya. Terus yang keempat, promo, giveaway, testing, release dan lain-lain itu udah standar lah. Berikutnya review dan rating. Nah ini disarankan kalau kita dapat review itu membalasnya benar-benar kita membalas ya, jangan pakai bot gitu. Jadi user merasa lebih dihargain lah, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, mendengarkan feedback dari mereka, ini penting banget. Kadang feedback mereka itu benar-benar aneh-aneh dan kayaknya emang nggak doable untuk dilakukan di project atau produk kita saat ini. Tapi feedback dari mereka itu jangan benar-benar dibuang walaupun nggak doable dilakuin. Feedback dari mereka itu bisa ditampung untuk ketika kita mengerjakan produk berikutnya. Jadi feedback dari user itu bisa menggambarkan kurang lebih permintaan market itu seperti itu sih gitu. Jadi kalaupun nggak dieksekusi untuk produk yang saat ini, bisa dilakuin untuk produk berikutnya. Kalaupun mungkin bikin sequelnya atau benar-benar produk yang baru, itu sangat berharga banget. Yang ketiga, jangan cuma mengandalkan dari review ya untuk identifikasi masalah. Mungkin kita lihat download kita tiba-tiba turun atau apa gitu, jangan cuma ngelihat dari review. Masalahnya cuma 1 dari 420 orang yang download itu yang ngasih feedback ke game kita. Jadi kita mesti lebih peka lagi ke data-data konsol yang lain, terutama ANR, crash rate dan lain-lain itu mesti harus di bawah threshold yang ditentuin oleh Google. Sekali kita di atas, visibility kita udah hampir pasti diturunkan. Dan kadang kita mengalami itu tanpa kita melihat review yang berkaitan dengan itu. Jadi kita mesti sering-sering ngecek ANR rate, crash rate, kurang lebih kayak gitu dan lain-lain. Itu Android Vital itu benar-benar vital buat visibility aplikasi kita di store. Berikutnya engagement dan performance. Ini masalah retensi, konversi dan Android Vital yang tadi saya sebutkan. Untuk improve retention game yang sudah jadi itu susah. Sebagus-bagusnya itu desainnya harus mesti benar dulu sih. Habis itu kita melakukan tes. Masalahnya kalau udah sampai tes pun itu sebenarnya kita susah mengobrak-ngabrik project dari awal untuk sekedar menaikkan retensi. Jadi dari awal desain itu project kita itu mesti setidaknya dites sama diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri malas apa enggak mainin itu, sebel apa enggak mainin itu. Kita kalaupun kita enggak bisa hire orang untuk tes, kita bisa minta teman kita, saudara atau apa untuk mainin. Saya dapat ilmu dari tempat saya kerja dulu, walaupun perusahaan game sih tapi bukan mobile. Kita itu bisa melihat orang itu suka main game kita atau enggak itu dari sorot mata. Mungkin dari misal teman kita suruh nyobain game kita ya, mungkin dari perkataan dia bilang oh asik kok apa gitu, tapi kalau dari sorot matanya itu dia kelihatan bosen, tidak menarik, itu aslinya benar-benar tidak menarik deh. Kita ngelihat itu dari mata, mereka benar-benar suka itu bisa kelihatan dari situ. Jadi kita nggak bisa ngandelin feedback verbal dari teman atau mungkin orang yang kita hire atau tim tester, kurang lebih itu nggak benar-benar bisa. Kita analisa sorot mata, muka dan lain-lain, kurang lebih kayak gitu. Kalau game retensinya bagus sih, durasi per sesi pasti bagus. Jadi orang
tiap istirahat atau apa pasti buka game kita sampai bosen, buka game kita pakai sampai bosen. Paling nyenengin itu kalau kita dapat review dari orang itu, wah game ini parah, eh, bikin eh, aku nggak tidur semalaman sampai besoknya bolos sekolah, atau game ini parah, bener-bener bikin baterai sampai habis. Nah kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti durasi per session kita itu bagus, retensi kita bagus. Pada akhirnya nanti puncaknya dari bikin game itu sih, kalau buat saya setidaknya itu secara finansial, jadi konversinya juga pasti bagus. Ini UX sama usability ya, itu kurang lebih kalau kami berdua selalu bikin produk yang orang mau bikin game itu langsung cepet lah gitu, nggak lewat UI yang aneh-aneh kesini ke situ ke sini ke situ. Kalau bisa satu kali klik itu langsung kita bisa main. Masalahnya kalau di mobile itu kan bukan orang-orang yang spare waktu buat aku mau main game nih gitu. Terus misal kayak mau game PC atau konsol gitu kan bener-bener spare waktu untuk aku mau main game ini. Mereka emang spare waktu di situ. Kalau di mobile kan kadang orang mau beli sate nunggu gitu, main game dulu, atau sedang di angkutan umum kurang lebih daripada bosan main dulu, kurang lebih kayak gitu. Jadi sesimpel mungkin lah gitu. Berikutnya performance dan stability. Ini berkaitan juga dengan vital sih. Kalau ini dari sisi ini kita nggak apa ya, nggak punya pengalaman banyak masalah, jadi sebaiknya ya tetap diperhatikan. Walaupun saya rasa jarang sih apa kalau punya masalah dari sini, masalah boros baterai terlalu boros dan lain-lain. Tapi ya tetap diperhatikan, terutama ANR dan crash rate itu benar-benar yang benar-benar parah. Dan metrik-metrik yang lain kayak ini, walaupun sepengalaman saya jarang sih kalau ini terjadi masalah. Berikutnya belakangan ini saya dan rekan saya seneng banget bahas masalah ini, nggak ada kaitannya sama game sih ya, tapi ke arah neuroscience, di mana orang itu benar-benar tertarik dengan suatu game, di mana seseorang itu benar-benar mau purchase suatu game, di mana seseorang itu benar-benar mungkin ngabisin uang yang 100.000, 200.000, dan bahkan bisa jutaan untuk satu game. Itu teman-teman mungkin mesti banyak install game-game yang secara revenue bagus ya. Jadi kalau apalagi sampai kita install game orang, mungkin sampai kita pun juga kecanduan game itu dan kita spend banyak uang untuk game itu. Nah itu sebenarnya investasi buat kita untuk belajar. Walaupun kita keluar uang ya buat apa, beli item di suatu game, tapi itu investasi buat kita untuk mendapatkan feedback, oh ternyata kayak gini lah gitu. Kita belakangan ini banyak dapat ilmu dari situ, cuma secara teori ini agak susah diimplementasikan di genre racing. Jadi untuk sementara di project yang produk kita yang sudah ada belum kita implementasikan dulu, dan mungkin diimplementasikan untuk project-project berikutnya. Nah ini berkaitan dengan ANR rate tadi yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi waktu itu download kita standar lah, agak-agak di atas. Begitu ANR rate kita bermasalah di atas threshold, download kita langsung benar-benar drop, turun parah. Mungkin sampai 25%-nya sih dari sebelum-sebelumnya. Dan itu
setelah kita analisa dan lain-lain, itu ternyata gara-gara SDK salah satu ads yang kita pakai. Dan akhirnya sampai saat ini kita udah gak bisa dibenerin. Masalahnya yang masalah itu dari SDK mereka. Satu-satunya cara yang kita bisa lakukan adalah kita benar-benar gak menggunakan ads sama sekali sampai sekarang. Waktu itu kita sempat melakukan exclude device-device yang dengan RAM rendah tadi, ternyata efeknya juga parah walaupun ANR rate-nya mulai membaik, tapi visibility kita benar-benar turun banget. Akhirnya setelah kita fix gak pakai ads, ANR rate kita mulai turun, download kita mulai naik lagi. Berikutnya ini masalah user acquisition ya. Dulu yang tadi saya jelaskan, zaman dulu kita benar-benar bisa mulai dari nol. Tapi kalau untuk zaman sekarang sih benar-benar kurang relevan gitu. Jadi game yang sehat secara finansial itu game yang masih bisa nguntungin walaupun kita melakukan user acquisition. Masalahnya user acquisition ini kan kita butuh budget buat marketing. Jadi kami pernah melakukan user acquisition, pernah sukses, pernah enggak. Masalahnya kalau saya lihat harga akuisisi per download itu kan berubah-ubah fluktuatif, itu pertama. Yang kedua, ini belum confirm ya, ini cuma saya ngira kualitas traffic yang kita dapatkan untuk satu negara pun beda-beda. Katakanlah negara-negara tier 1 kayak US gitu. Walaupun sama-sama dari US, terkadang kita dapat traffic yang benar-benar royal. Mereka mau spend, kadang di waktu-waktu tertentu kita dapat download ya lumayan sama gitu. Tapi benar-benar spendnya benar-benar sedikit banget gitu. Walaupun di satu negara. Jadi ini nggak benar-benar fix dan kita mesti analisa terus-menerus. Cara ngitung paling gampang gini, ini nggak bisa global ya. Ini mesti per negara. Kalau kita mau user acquisition di US, kita mesti lihat data kita di US itu jumlah revenue kita berapa, sementara jumlah download kita berapa. Download dibagi revenue dibagi download itu hasilnya berapa. Itu hasilnya harus lebih tinggi daripada ongkos atau biaya user acquisition per user di negara itu. Kalau itu terjadi, sebanyak apapun uang yang kita masukkan pasti berkembang. Kurang lebih itu mungkin kayak investasi yang tanpa batas lah, kurang lebih kayak gitu. Kita pernah melakukan itu yang lumayan, waktu itu lumayan enak, lumayan berhasil lah gitu, sekitar tahun 2021 atau akhir 2020 lah, sampai 2021 kita entah gimana nggak tahu, saya dapat biaya akuisisi per user di US itu paling cuma sekitar 1.700 dan itu saya yakin murah banget. Itu mungkin terbantu sama organiknya yang bagus ya. Itu dan revenue di US itu waktu itu sekitar 4.000. Jadi kita benar-benar jor-joran, ya sejor-jorannya kita ya semampu kita sih, masalahnya kita juga terbatas dana marketingnya untuk melakukan user acquisition. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan, kita hitung lagi, user acquisition kita harganya mulai naik, tapi revenue-nya mulai turun. Kalau diteruskan pasti rugi, kita udah stop sampai di situ. Terus beberapa kali kita coba juga jatuh-jatuhnya rugi terus sih. Mungkin ada kaitannya sama ntar di belakang akan saya jelasin. Ini ya apa? Ini hasil dari kita kalau benar-benar memaintenance app kita lah itu. Kita baca feedback, kita lihat ANR rate, crash rate dan lain-lain lah. Kelihatan kan di situ sempat apa? Turun banget itu waktu bermasalah dengan crash rate, dengan ANR rate. Kita perbaikin demi sedikit dan itu prosesnya panjang sih. Walaupun kita benerin langsung ANR rate turun itu enggak langsung sama algoritma Google dibalikin ke asal gitu, enggak. Mereka benar-benar bakal mengolah data lagi.
Dan pada sampai satu titik aplikasi kita bakal naik lagi. Kita pernah di-download, dapat download itu cuma kemarin-kemarin itu waktu parah cuma sekitar 2000-an sehari, bahkan cuma sampai 1800 lah gitu. Setelah kita fix, kita nggak pakai es lagi, ANR rate kita turun, refresh rate kita turun, mulai naik-naik. Dan sampai hari-hari ini sekitar 50.000 sampai 60.000 download sehari. Udah mulai balik lagi ke ya bagus lah gitu. Berikutnya kalau ini cuma kita baca review, kita lihat apa keunggulan game kita sama kekurangan game kita di mana lah gitu. Ini juga apa berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan, ini review itu nggak bisa jadi satu-satunya cara untuk melihat apa sih yang terjadi dengan game kita kalau performanya kurang bagus. Kita mesti pakai metrik yang lain deh, ANR rate, crash rate, dan itu kadang kita itu sampai analisa per device, per entah itu masalah di tablet atau di handphone, terus masalah per memori dari sekian sampai ke sekian atau sekian, di mapping bener-bener ngabisin waktu sih. Jadi waktu kita nggak cuma habis buat develop game atau cuma update gamenya itu sendiri, tapi bener-bener untuk menganalisa data pun kita bener-bener mesti menyediakan waktu yang cukup sih. Masalahnya kita juga nggak ada tim untuk melakukan itu. Berikutnya ya ini hasilnya sih bisa balik lagi, ada mulai kayak orang-orang mulai bikin video lagi tentang game kita, kurang lebih kayak gitu kan, juga membantu traffic kita secara organik. Berikutnya pelajaran yang kita petik selama ini, nggak semuanya bagus sih, pasti ada jelek-jeleknya juga. Masalah visibility, download, dan yang kurang bagus juga mungkin masalah revenue sih. Ini berkaitan dengan tadi yang saya ceritakan di sebelumnya, masalah kita melakukan user acquisition, kenapa belakangan ini kurang gitu bagus lah performanya. Ternyata dari ini data dari FNI yang kita dapatin dari akhir tahun kemarin lah gitu. Ini recap dari tahun-tahun sebelumnya. Genre racing ini emang yang paling jelek konversinya untuk saat ini. Dan itu yang kita rasakan untuk saat ini. Saya pernah mengalami revenue yang bagus banget di genre ini. Tapi itu benar-benar dinamis sih untuk saat ini. Dan ternyata di genre racing lagi parah-parahnya lah. Paling kecil di antara genre yang lain. Jauh banget di antara genre yang lain. Jadi untuk saat ini download benar-benar bagus. Kita sampai 50.000, 60.000, 50.000, 60.000. Tapi revenue-nya jauh dibandingin dengan download yang sama untuk mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang kemarin. Jadi kayak ini juga buat pertimbangan buat teman-teman sih. Kita mesti riset, kalau motivasinya finansial ya, kita riset mau bikin genre apalah yang mau kita bikin, selain kita mesti mempertimbangkan skill dan sumber daya yang kita miliki. Ya, yang kita hindari untuk proyek-proyek berikutnya ya mungkin ada kepikiran kita untuk menghindari di genre racing dulu, dan kita pengen develop genre lain lah gitu. Setidaknya untuk nambah pengalaman dan membandingkan dengan apa yang sudah kita alamin sebelum-sebelumnya. Berikutnya ini yang kita kerjain sekarang lah. Ini masih prototipe banget, ini masih saya tweak dan lain-lain. Ini saya masih kurang suka dengan visualnya. Soalnya kalau saya lihat itu kalau saat ini itu lebih ke arah itu sih, yang lebih populer itu visual yang lebih
apa ya, simple, cuma main warna, eh, cukup nyaman lah di mata, kurang lebih dari itu. Kalau visual-visual yang terlalu ribet gitu, kayaknya itu malah membuat segmen kita makin sempit lah. Gak semua orang suka. Untuk yang terakhir, buat teman-teman, selamat mencoba, jangan patah semangat. Kami pernah mulai dari nol, cuma berdua, tanpa modal sama sekali, kecuali kemauan, waktu, dan kami dari tahun 2015 sampai sekarang masih bisa bertahan, mencari nafkah pun juga dari sini. Mungkin teman-teman pun harusnya juga bisa. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, silakan ditanyakan. Oke, makasih Mas Agung untuk sharingnya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman tadi Mas Agung mungkin belum sempat nyebut judul game Mas. Nah, judul gamenya itu Mini Racing Adventures. Jadi kalau teman-teman cari di Play Store itu sekarang sih tulisannya 10 juta plus, tapi tadi udah dikasih bocoran itu sebenarnya udah 35 juta lebih teman-teman. Kita ada 2 game sih, cuma yang saya presentasiin ini, yang ini gitu. Oke. Yang pernah kita alamin itu. Oke. Baik Mas Agung, ini kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang offline kalau misalkan mau bertanya, caranya masih sama seperti sesi yang tadi. Jadi bisa langsung mengontak Mas Haikal yang ada di sebelah kanan saya. Terus kalau teman-teman online mau mengajukan pertanyaan juga kita bisa menampung pertanyaannya ya. Mungkin sambil nunggu, sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak yang dari offline? Ada yang mau tanya teman-teman offline? Oh di depan ada. Mas Haikal di depan ada. Oke, sambil karena masih berkoordinasi mungkin saya tanya pertanyaan saya dulu kali ya Mas. Jadi kalau yang saya lihat dari ceritanya tadi ini, jadi kan gamenya dirilis dari 2015 dan bahkan masih di maintain sampai sekarang. Udah 8 tahun berarti ini game yang self publishing dan durasinya lama sekali. Padahal tadi kan timnya berdua sebenarnya Mas. Gimana ngebagi tugasnya Mas dari pas develop terus jadi self publish itu pembagian tugasnya jadi berubah seperti gimana Mas? Kan sebelumnya berdua develop gamenya, terus setelah rilis bagaimana pembagian tanggung jawabnya? Karena kan setelah rilis itu nggak hanya develop kan, tadi harus ngebalesin review, harus marketing juga. Wah itu ngebaginya gimana tuh Mas? Ada tips nggak sebagai developer yang hanya berdua gitu? Ya mau nggak mau kita mesti project berikutnya pasti termakan waktunya lah untuk maintenance produk-produk sebelumnya itu pasti mau nggak mau termakan waktunya. Jadi untuk menganalisa data itu kan nggak gampang. Kita nyari akar masalah dari project yang sudah jalan gitu. Kadang kita butuh waktu mungkin sampai 3 hari cuma untuk berdiskusi, baca data konsol, baca statistiknya pelan-pelan satu persatu. Kita cari akar masalahnya, habis itu kita fix, bener nggak di situ, udah kesolve atau belum, itu butuh waktu lagi. Jadi kalau untuk tim kecil kayak kami ya mau nggak mau pasti mengalokasikan waktu itu, mengurangi alokasi untuk proyek berikutnya. Oke, jadi lebih ke prioritas ya Mas. Ya. Pada akhirnya benar-benar karena timnya terbatas, betul-betul harus jelas prioritasnya itu apa, yang mana yang mau didulukan ya. Gitu. Oke. Mas Haikal udah pertanyaannya? Oke. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan yang di ruangan, silakan sebutkan nama sama dari mana ya Mas. Perkenalkan, namaku Adi dari Dalakan Studio. Yang ingin kutanyakan adalah gimana sih cara kita ngebaca tren dalam game mobile? Terus misalnya kita udah tahu nih trennya apa, kapan sih idealnya kita tuh waktu developmentnya, berapa lama sih waktu developmentnya yang ideal biar kita bisa ngejar tren game tersebut gitu. Ini tuh, terima kasih. Oke Mas Edi, thank you pertanyaannya. Berarti tadi pertanyaannya lebih ke gimana cara kita membaca tren dan karena biasanya development itu ada waktunya juga ya. Gimana mungkin supaya waktu developmentnya bisa pas dengan trennya. Kira-kira begitu ya pertanyaannya. Gimana Mas Agung? Kalau tren itu kita mesti sering-sering lihat di store gitu.
Ini kalau ini ya apa eh, dibanding kita develop dan project kita selesai pas dengan trennya itu lagi hype gitu ya emang bener-bener kayaknya susah gitu. Eh, Mungkin kita lebih ke arah pinter-pinter aja baca user itu lebih maunya kemana sih. Eh, Kalau kita udah punya game gitu kita baca aja feedback dari user kita ya seperti yang saya bilang tadi walaupun feedback itu nggak bisa kita lakuin sekarang mungkin bisa dilakuin di next project kurang lebih kayak gitu. Terus yang kedua kalau masalah tren ya itu emang pinter-pinternya kita aja sih memperakirakan kira-kira kayak kalau yang sekarang kan lebih ke arah yang banyak itu RPG lah gitu yang gacha-gacaan gitu kurang lebih itu mungkin yang paling masuk akal ya kita mesti tetap pantau terus store kita mesti pantau yang lagi populer apa begitu ada satu genre atau mungkin satu tren yang baru satu itu kayaknya ini bakal hype lah kita udah mulai mempertimbangkan untuk develop itu ya balik lagi kita mesti juga bisa berkaca ke diri sendiri SDM kita seberapa skill kita seberapa pengalaman kita seberapa di situ kita bisa untuk estimate untuk misal katakanlah targetnya 1 tahun lagi dengan SDM segini kita bisa bikin game terbagus seperti apa dan itu susah. Berarti memperhatikan feedback sama melihat ini ya, tren di pasaran, tren dari game-game yang sudah berhasil juga, apa yang kira-kira bisa kita adaptasi gitu mungkin ya Mas? Yang kedua ini ilmu ya, mungkin bukan ilmu sih pengalaman untuk dapat mengestimasi SDM kita atau tim kita untuk mengerjakan suatu project itu nggak bisa ya kurang tahu sih kalau sepengalaman saya itu butuh waktu panjang yang mungkin bisa didapatkan di tempat kita mungkin sebelumnya kerja di tempat-tempat lain. Kalau benar-benar kita mulai dari pertama itu benar-benar susah. Jadi kalau teman-teman mungkin ngerjain suatu project gagal dan lain-lain itu juga salah satu proses pembelajaran untuk ke arah situ. Oke. Menjawab Mas Adi? Oke. Terima kasih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau gitu. Oh dari Mas yang sebelah kiri. Ya, mau nanya Pak, tadi kan sempat disebutkan bahwa downloadnya udah lumayan besar ya. Dari tentunya kalau downloadnya lumayan besar, income-nya kan juga sudah masuk. Dari total income-nya kira-kira dari ad berapa persen, dari in-app purchase berapa persen, dan cara monetisasi iklannya gimana? Maksudnya masa iklannya ketika udah mati atau mungkin nanti di store-nya bisa nonton iklan gitu. Terima kasih. Sorry tadi Mas siapa? Dari Mas siapa? Michael dari Jogja. Oh, oke, dari Mas Michael ya. Dari Mas Michael pertanyaannya berarti terkait revenue Mas. Gimana Mas? Kalau itu dinamis banget, jadi nggak bisa kalau masalah tadi proporsi antara dari in-app purchase ataupun iklan berapa banding berapa itu, sepengalaman saya itu dinamis banget, nggak bisa fix segini gitu nggak bisa. Itu tergantung dari yang tadi saya sebutkan download kita itu kebanyakan dari negara mana, negara-negara tier 3 itu in-app purchase-nya kurang bagus banget. Revenue dari iklannya juga agak-agak parah. Itu dari sisi traffic ya, bahkan dari negara satu tier yang sama pun, dari satu negara yang sama pun traffic kita itu susah banget konsisten. Misal sama-sama dari US ya, mungkin 2 tahun kemarin itu traffic kita bagus, habis itu turun, habis itu naik lagi. Yang tadi saya bilang ini belum confirm ya, tapi saya curiga kualitas traffic itu pun juga beda-beda, bahkan dari satu negara. Dan itu mungkin ya
ini mungkin ngefek di algoritmanya Google. Game kita dikasih traffic yang orangnya apa banyak spend atau nggak pernah spend, kurang lebih bahkan dari satu negara pun ya, itu mungkin bisa terjadi. Mungkin ini untuk pengalaman kami awal-awal Mini Racing Adventures rilis itu revenue iklan berbanding in-app purchase itu iklan 1, in-app purchase itu sekitar 5. Jadi in-app purchase-nya 5 kali lipat dibandingin revenue iklan. Pertengahan sekitar tahun berapa ya, 2021 lah, itu mungkin sekitar 1:1 lah. Kalau untuk yang sekarang kita udah nggak pakai iklan, jadi revenue-nya 100% dari in-app purchase. Ya tadi untuk satu alasan tertentu kita maintenance ANR rate sama crash rate tadi. Kurang lebih kayak gitu. Gimana Mas Mike? Ada yang mau saya tambahin sih. Dan untuk kenapa proporsinya bisa dinamis gitu, sampai sekarang saya nggak tahu jawabannya. Kecuali mungkin itu tadi masalah traffic yang benar-benar berbeda-beda banget lah. Oke. Gimana Mas Michael, sudah terjawab pertanyaannya? Hal yang monetisasi iklannya itu kalau ketika udah mati atau gimana sih? Oh, Oh iya. peletakan iklannya berarti. Kalau Mas. game kita nggak tiap mati sih, Pak. Kalau tiap mati kayaknya ntar terlalu mengganggu user lah gitu. Kita cuma kasih berapa menit, habis itu mati baru keluar. Dan kita kasih free coin. Kalau mau nonton iklan itu bisa berapapun dilakukan lah gitu. Jadi kalau user mau mencet itu lihat iklan, mencet itu lihat iklan lagi ya bisa. Jadi bisa diatur lagi berapa banyak user mau nonton iklannya ya Mas. Betul. Udah pertanyaannya berarti ya dari Mas Michael terjawab? Oke, siap. Makasih. Ini kita masih ada waktu harusnya untuk sesi tanya jawab ya. Masih bisa ya, masih ada 10 menit. Jadi kalau dari teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi yang dari offline atau mungkin dari yang online, ada yang mengajukan pertanyaan nggak dari yang online? Oke, mungkin sambil, ada ya, oke. Halo, Silakan Mas. saya Hermanto. Saya mau nanya, tadi kan downloadnya udah sampai 3 juta itu ya. Maksudnya gimana caranya nge-keep supaya downloadnya tadi kan bilang udah dari tahun berapa gitu rilis? 2015 tadi. 2000 ya. Nah itu kan pasti ada masanya gamenya, nggak mungkin yang bisa naik terus. Itu gimana caranya supaya bisa sampai 35 juta download? Sorry tadi agak kurang kedengeran sedikit Mas, lebih ke caranya supaya bisa sampai 3 juta download? Oh gimana perjalanannya sampai bisa maintain sampai downloadnya sebanyak itu ya? Apakah ngiklan terus atau organik atau gitu? Oke. Silakan Mas Agung. Pertanyaan yang bagus banget sih itu. Kalau kita mau maintenance produk kita itu biar gak ada jaminan sih, tapi pasti ada masa-masanya naik turun. Tapi untuk cenderung stabil bagus gitu, yang pertama itu mesti update reguler lah kontennya gitu. Itu jangan diabandon terlalu lama gitu. Yang kedua, ini penting banget, kita mesti ngikutin update-nya Android. Itu kita dapat email kok. Kita mesti pakai SDK yang versi berapa gitu. Ini yang ada hubungannya tadi yang sering bermasalah kalau kita pakai SDK third party lah. Mungkin kalau kita kan pakai yang native-nya kita pakai third party kan buat nyingkat kerjaan. Nah itu kita mesti pakai third party yang developernya benar-benar bagus. Sekali kita dapat yang diabandon, kita mesti bongkar semua proyeknya, kita mesti masang SDK sama plugin-plugin yang baru. Dan itu pernah kita alami. Dan itu ngabisin waktu yang luar biasa banyak. Itu yang ketiga, Android Vital itu mesti benar-benar diperhatikan. ANR rate, crash rate, stability dan lain-lain lah. Itu mesti selalu di bawah threshold. Dan kadang itu bukan salah kita,
ANR rate sama crash rate itu naik. Kayak gitu bisa terjadi. Kayak yang kami alami, ternyata gara-gara SDK-nya ads, kurang lebih kayak gitu, itu bisa terjadi. Makanya kita sekarang nggak pakai ads gitu. Itu mesti di maintenance terus. Terus kita mesti perhatiin review sama rating lah, kurang lebih kayak gitu. Kita bales-balesin, kita update apa yang user mau selama itu bisa. Kalau nggak bisa ya kita tampung dulu untuk project berikutnya, kurang lebih kayak gitu. Oke, udah menjawab ya Mas Hermanto? Ada satu lagi sih, Oke, gimana Mas? kalau itu nggak kita lakuin, itu ngefek banget ke visibility. Yang instan banget itu masalah Android Vital. Kalau sekali kita lewat resultnya yang ditentukan oleh Google, visibility kita langsung Visibility di seketika, store-nya ya Mas? besoknya bisa langsung gitu. Besoknya langsung? Untuk balikinya, walaupun sudah kita benerin, butuh waktu bisa sampai sebulan baru bener-bener baru balik. Walaupun dropnya dalam waktu hari itu. Wah, oke, ini menarik banget teman-teman. Ini jadi barusan dikasih bocoran kalau misalkan, jadi teman-teman tuh harus benar-benar merhatiin Android Vitalnya. Karena efeknya tuh ke visibility di store bisa besoknya langsung, terus recovery-nya juga lama gitu. Jadi benar-benar harus ada yang merhatiin ya berarti Mas. Oke. Ada pertanyaan ya dari yang online ya? Boleh kalau gitu kita lanjutkan ke pertanyaan yang online. Ada pertanyaan dari Irfan Wijaya Harahap. Perbedaan terbesar tantangan antara proyek yang dulu dan yang sekarang apa ya? Oh, oke. Ada ini nggak, ada detailnya nggak kayak terkait, perbedaan terkait apanya Mas? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ini kalau dari sisi kita ya mungkin ya, dari sisi saya, kalau dulu kita belum punya game, kita mau bikin game kita pertama, otomatis 100% waktu kita digunakan untuk fokus mengerjakan game itu, game yang benar-benar awal kita bikin itu. Kalau untuk proyek berikutnya, otomatis proyek berikutnya waktunya banyak kesita untuk game kita yang kita maintenance ini gitu. Dan ya kalaupun kita ngembangin yang lain pun bakal maintenance ini bakal makan, apalagi game kita 2 dan kita pengen maintenance semuanya. Emang pada idealnya sih game-game kalau kita kan kebetulan gamenya belum gitu banyak, tapi saya yakin untuk publisher yang gamenya banyak, ada satu titik di mana game-game yang udah nggak perform memang benar-benar diabandon, udah nggak diupdate, udah nggak di maintenance sama sekali, mending ngerjain project berikutnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Ya tantangannya itu, waktu kita terbagi untuk project-project yang sebelumnya yang masih kita maintenance. Waktunya berarti jadi terbagi sekali ya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau ini saya jadi penasaran Mas, apakah misalkan karena proyeknya ada 2, apakah berencana menambah orang yang bisa membantu di proyek sebelumnya gitu biar bisa fokus lebih banyak ke proyek berikutnya misalnya? Kalau untuk itu sih saya ngerasa dan Mas Diori juga ngerasa kita bukan tipe orang yang bisa handle banyak orang. Kita lebih menikmati kerja cuma berdua aja. Dan bahkan untuk saat ini pun kita kerja nggak satu tempat. Kita remote. Saya dari Pati Jawa Tengah, Diori di BSD Tangerang. Walaupun dulu kita satu kantor, pernah kita kerja bareng, kita ngekos bareng, tapi ada saatnya untuk ya udah deh ini masanya kita untuk berjauhan gitulah gitu. Diori juga berumah tangga, waktu itu dia masih bujang kan. Saya pulang ke kampung, kerja dari kampung, masalahnya ya saya kurang merasa suka sih kerja di sana. Untuk saat ini kita juga kerja berjauhan, jadi belum ada rencana untuk menambah tim dan lain-lain. Kita ada beberapa kali nge-outsource kerjaan sih, tapi lebih ke arah teman-teman kita sendiri dulu. Dulu kan saya di Matahari Studio sebelumnya, banyak teman-teman yang juga sama-sama 3D artist atau 2D artist gitu. Beberapa kali saya nge-outsource ke teman-teman lama, kurang lebih kayak gitu. Paling mentok di situ aja. Oke. Jadi pilihannya itu karena ini ya, karena mengetahui karakter timnya seperti apa gitu. Jadi itu pilihan yang diambil oleh studionya Mas Agung sama Mas Diori ya. Oke. Ini kayaknya sepertinya waktunya udah mepet sekali. Tapi boleh nggak Mas, saya penasaran punya satu pertanyaan lagi Mas. Pertanyaan lagi tadi kan gamenya kan di-maintain untuk 8 tahun gitu. Dan dalam 8 tahun ini berarti kan Studio Minimo ini sangat bergantung sama game yang mini racing.
Apakah artinya selama 8 tahun ini juga studionya tuh bisa hidup dari satu game itu saja? Atau sebenarnya pernah ada masanya di mana wah kayaknya nggak bisa nutup nih gitu dari satu game ini. Gitu. Oh, kalau sampai sekarang sih bisa nutup aja sih ya sampai sekarang. Selalu Ya. bisa nutup. Tapi ya. kita sadar itu ini nggak bisa selamanya. Makanya untuk saat ini kita lagi nge-develop game 2 sekaligus sih gitu. Cuma ya itu tadi balik-balik sebenarnya ada masalah personal juga yang kita nggak bisa fokus sih gitu. Ke arah masalah apa? Ngurus keluarga lah kurang lebih kayak gitu. Jadi tapi tetap kita tetap bikin gitu. 2 game sekaligus. Cuma ada satu yang mungkin nggak tahu mungkin mau kita abandon apa gimana tadi saya diskusi sama itu karena masalah saya ngelihat konversi rate yang di genre racing ini kurang itu bagus gitu. Tapi yang satu ini lagi difokusin bener-bener mungkin udah berapa persen ya? Mungkin sudah sekitar 80% lah. Oke. Mantap sekali. Terima kasih Mas Agung untuk sharingnya. Belajar banyak sekali, benar-benar kelihatan banget dari dari 8 tahun itu tekun sekali mulai dari marketingnya, self publishingnya, melihat analytics, konsol, Android Health ya tadi, Android Vital. Jadi benar-benar konsisten dilakukan dan ternyata itu bisa membuat studio terus bertahan sambil menyiapkan untuk produk selanjutnya. Gitu ya Mas Agung. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk semua penanya baik yang offline maupun online. Mungkin saya kembalikan ke MC ya untuk agenda berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Agung dari Minimo dan juga Mbak Lydia. Terima kasih banyak sharing-sharingnya.